Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi di channel saya, Bayu Dardias Kurniadi, dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol Universitas Gadjah Mada. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada Anda, mahasiswa S1, S2, dan S3, terkait dengan bagaimana cara mengovercome atau mengatasi stres. Apabila Anda saat ini sedang berada pada kondisi tertekan, kondisi stres, untuk mengerjakan atau menyelesaikan skripsi, tesis, dan disertasi, sebenarnya Anda tidak sendirian. Anda punya banyak teman, sebagian besar dari kita yang sedang mengerjakan tugas akhir itu mengalami tekanan mental yang berat, yang nanti kita akan diskusikan bagaimana cara mengatasinya. Jadi yang pertama, Anda punya teman, Anda tidak sendirian, jadi ini bukan sesuatu yang memalukan, bukan sebuah aib, bukan sebuah kelemahan Anda. Ini adalah kondisi yang dialami oleh sebagian besar mahasiswa. Saya akan berbagi pengalaman kepada Anda semua bagaimana kondisi yang terjadi ketika seseorang mengalami tekanan mental ketika mengerjakan skripsi, tesis, dan disertasi. Ini bukan pengalaman orang lain yang jauh, ini pengalaman saya sendiri, pengalaman teman-teman saya, dan ada beberapa yang bisa mengatasi, ada beberapa yang tidak. Saya mulai cerita itu dari cerita saya sendiri. Ketika S1, karena sekitar setahun saya terlibat dalam proyek penelitian dan sama sekali tidak menyentuh skripsi, ketika saya kembali untuk menulis lagi itu ada perasaan semacam rendah diri, semacam malu, karena sebagian teman-teman saya sudah lulus gitu. Jadi waktu itu alhamdulillah IPK saya cukup bagus, progres saya sangat cepat, tetapi kelulusan teman-teman itu memberikan tekanan. Kok teman-teman yang menurut saya biasa-biasa saja, tetapi sangat rajin, kok bisa selesai lebih dulu daripada saya, dan itu memberikan tekanan mental. Jadi saya di tengah-tengah ya, mungkin bagian akhir, jadi sebagian besar teman-teman saya mungkin sudah selesai, sekitar 60% sudah selesai, dan semakin banyak teman yang selesai, tekanan mental itu semakin berat. Ada kawan saya yang sayangnya tidak pernah menyelesaikan skripsinya, itu bahkan sampai malu atau tidak percaya diri untuk masuk ke kampusnya, bayangin aja. Jadi kalau saya masih mending ya, agak agak minder begitu, dipaksa-paksa untuk ke kampus. Tapi ada teman yang sama sekali tidak percaya diri untuk ke kampus. Melihat gedungnya aja sudah dredeg gitu, sudah deg-degan gitu. Nah, kalau Anda pada situasi semacam itu, Anda tidak mau ke kampus, Anda minder untuk ke kampus, Anda minder untuk ketemu dosen, dijabri dosen lewat WhatsApp atau email Anda nggak balas, karena Anda nggak punya keberanian untuk membalas, saran saya adalah Anda mencari pertolongan. Kalau Anda ingin tetap selesai, Anda mencari pertolongan. Sekali lagi, itu bukan aib, bukan sesuatu yang memalukan. Nah, ketika saya studi S3 di Australia dengan jangka waktu yang cukup lama ya, sekitar 6 tahun, itu ada banyak sekali cerita terkait dengan stres. Satu, ada stres atau tekanan mental yang membuat itu termanifestasi secara fisik. Ada juga yang tidak, dan ini menimbulkan penyakit yang aneh-aneh. Orang merasa sakit, padahal dia tidak sakit. Jadi sakit itu kan adalah impuls-impuls saraf yang diolah oleh otak terhadap rasa sakit. Misalnya Anda kesandung begitu, kakinya sakit, itu kan saraf di kaki itu memberikan sinyal kepada otak untuk mengatakan kaki Anda sakit. Tapi karena sangat cepat, Anda langsung tahu bahwa sakitnya di situ. Nah, persoalannya kadang orang-orang itu, kadang karena tekanan dan segala macam, orang merasa sakit, dikendalikan oleh otak, merasa sakit padahal tidak sakit gitu. Jadi ini ada cerita, dan itu banyak sekali teman yang mengalami ya. Teman-teman di kedokteran kalau nggak salah menyebutnya sebagai psikosomatis. Jadi ada perasaan kesakitan padahal dia tidak sakit. Nah, menariknya yang mengalami tekanan mental seperti ini tuh bukan hanya mahasiswa biasa, tapi saya pernah punya teman yang tentara, dan dia cukup tinggi pangkatnya, dan ketika dia studi doktor, dia juga mengalami tekanan begitu gitu. Ketika saya tanya, loh Mas, manggil ambulan kenapa? Dipanggil lah ambulan ke rumah gitu waktu itu. Kenapa manggil ambulan?
sakitnya apa ya? Sakitnya gitu loh, kayak ada gajah di sini di perut ya, menunjuk beberapa bagian. Ya nggak ada gitu. Katanya tadinya sakit perut gitu, setelah diperiksa nggak ada apa-apa. Terus kemudian sebulan kemudian ada tagihan ambulannya $500. Nah itu dia benar-benar sakit kepala katanya gitu. Jadi jadi kadang ini tidak memandang siapa ya. Maksud saya cerita teman saya itu karena dia di tentara itu kan mengalami tekanan yang saya kira sangat keras ya dibanding kita yang hidupnya biasa-biasa saja gitu. Dengan latihan begitu pun ketika dihadapkan pada penulisan naskah akademik itu bisa mengalami tekanan gitu. Apalagi kita kira-kira gitulah analoginya. Nah, ini bukan cerita satu dua orang, bahkan sebagian besar teman saya yang studi S3 itu mengalami hal-hal demikian walaupun derajat variasinya berbeda-beda. Nah, saya pernah suatu ketika sore-sore saya jalan-jalan beli makan malam gitu, makan malam dan kemudian pulang sampai rumah. Saya sholat isya jam 7:30 begitu, dan habis sholat isya kok dada saya sakit ya gitu. Tadinya saya pikir waduh jangan-jangan ini dada deg-degan ini gara-gara kaget ya lihat tagihan tadi beli makan malam gitu, yang biasanya masak sendiri ini mau agak spesial bayar $60 terus deg-degan gitu. Saya diem dulu, waduh, tapi setiap narik napas kok nggak enak dan kayak ditekan begitu dadanya depan dan belakang. Saya langsung khawatir itu serangan jantung. Saya pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit dicek, wah tekanannya normal, semuanya normal, detaknya juga normal. Wah ini bukan sakit jantung, dan saya harus menunggu dari jam berapa itu, jam 9-an lah di rumah sakit sampai jam 2. Karena kalau di Australia itu lambat ya, kalau nggak emergensi Anda harus menunggu. Kalau Anda berdarah kelihatan itu cepat gitu. Jadi ada, ini cerita yang lain, ada teman yang ke smash badminton, matanya ke smash. Ketika ditelepon di sana langsung sudah disiapkan karena mata itu termasuk salah satu yang emergensi. Tapi karena penyakit saya tidak masuk yang emergensi, jadi saya harus nunggu lama di situ. Nah, ternyata setelah didiagnosis dokter, suhu saya kalau nggak salah 37-38, mungkin saya merasa kedinginan, suhu badannya naik, dan sama dokter kemudian di USG dan ketahuan itu penyakit namanya perikarditis. Jadi ada selaput di luar jantung yang terinfeksi, dan 99% tidak diketahui penyebabnya, dan semua orang bilang itu stres. Jadi kadang tekanan itu bisa menyebabkan kesakitan fisik. Dan yang saya lakukan adalah nggak dikasih apa-apa ya di Australia, cuma dikasih Panadol, kalau di kita Panadol biru gitu, dan kemudian saya pulang. Sekitar seminggu saya istirahat di rumah karena mungkin waktu itu sedang banyak hektik ngerjainnya gitu. Seminggu saya hampir 3 hari saya tiduran terus gitu. Dan ya hari ke-2 gitu sudah sembuh, dan hari ke-7 sudah normal gitu. Jadi kadang termanifestasi dalam penyakit fisik gitu. Jadi sekali lagi ya, kepada teman-teman yang sedang mengalami persoalan terkait dengan tekanan mental, Anda coba cari bantuan yang pertama. Tapi sebelum cari bantuan, kira-kira cara-cara apa sih yang bisa dipakai untuk meredakan stres? Nah, sejak saat itu saya mencoba untuk membaca beberapa tips-tips untuk menyelesaikan disertasi, dan salah satu tips yang paling kuat adalah, yang saya temukan adalah membagi stres itu dalam beberapa level. Dan saya kira ini salah satu strategi yang menarik untuk meredakan ketegangan. Jadi kalau kita punya deadline lah, kapan misalnya 6 bulan, 1 tahun, atau 4 tahun misalnya dalam proses penulisan skripsi, tesis, dan disertasi, target-target itu caranya adalah dibagi-bagi menjadi beberapa section. Dari beberapa section itu dibagi-bagi lagi menjadi beberapa bagian, dan kemudian terus-menerus dibagi-bagi. Jadi ketika Anda membayangkan naskah jadi, itu pasti tekanannya luar biasa. Nggak usahlah membayangin naskah jadi, karena Anda sudah punya pola kerja dan target-target tertentu, yang target itu Anda breakdown, Anda turunkan lagi menjadi target-target yang lebih kecil dan achievable. Jadi targetnya itu nggak usah muluk-muluk, tapi Anda bisa melakukannya gitu. Targetnya bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan. Jadi misalnya hari ini Anda targetnya apa? Oke, saya mau menulis 1 halaman misalnya. Oke, 1 halaman selesai rayakan gitu. Ya
nulis seminggu gitu. Seminggu saya apa nih, seminggu paling enggak saya bisa nulis 1 bab lah. Oke, seminggu Anda selesai menulis 1 bab, rayakan. Rayakannya juga sederhana saja, Anda beli olive chicken atau rocket chicken, kayak gitu-gitulah. Untuk pokoknya menyenangkan diri Anda. Nah, itu bisa mereduksi luar biasa tingkat stres terkait dengan apa yang sedang Anda lakukan. Jadi bisa dibagi-bagi menjadi beberapa hal dan Anda rayakan setiap capaian Anda. Anda hargai diri sendiri, Anda hargai proses yang berat yang sudah Anda lalui dari sehari, seminggu, sebulan gitu. Jadi kalau dirilis, jadi stresnya itu dirilis ya, dikeluarkan sedikit-sedikit gitu. Jadi Anda menghargai diri sendiri, satu itu. Yang kedua, ada beberapa teman yang memakai cara-cara yang ekstrim ya. Jadi misalnya ada cerita, ini saya nggak tahu benar apa enggak, tapi ini cerita yang diceritakan terus-menerus di antara mahasiswa-mahasiswa doktor gitu. Jadi ada mahasiswa Indonesia yang stres karena tekanan segala macam dan kemudian dia beberapa hari itu dia pergi keluar ke lapangan dan dia teriak-teriak gitu. Tengah malam dia teriak-teriak di oval, jadi di NU itu ada lapangan besar dan dia itu teriak-teriak di situ gitu untuk merilis stres dia gitu. Jadi katanya kalau habis teriak-teriak dia merasa lebih tenang dan dia bisa bekerja lagi. Jadi itu terjadi beberapa kali sehingga kemudian menjadi cerita. Ya boleh-boleh saja, cuma kalau di sini kan Anda harus pergi agak jauh ya, mungkin ke Parangtritis sana untuk teriak-teriak, nggak ada yang denger kalah sama suara ombak. Tapi intinya setiap orang punya cara sendiri-sendiri untuk merilis atau menghilangkan stres dia. Beberapa teman juga pergi ke tempat-tempat wisata ya. Kalau di Australia yang paling murah itu camping gitu. Jadi piknik, pakai camping, beli tenda $100-200 gitu dan peralatannya ya. Dan kemudian tenda-tenda itu ditaruh di mobil, pergilah dia camping gitu. Jadi nggak bawa berat gitu. Jadi ada camping site itu murah, affordable lah ya paling enggak. Untuk mahasiswa bisa bawa keluarganya, tidur di tenda, ada suasana baru dan itu releasing stres yang luar biasa. Dan ya kalau untuk teman-teman yang sekarang sedang studi di luar negeri dan kebetulan lihat atau mampir di video ini, ya Anda nikmatilah jalan-jalan itu gitu. Cara merilis stres, karena di sana nggak ada olive chicken dan rocket chicken, ya Anda releasing stresnya dengan jalan-jalan. Jalan-jalan itu jangan lupa salah satu perintah Tuhan ya. Jadi semoga teman-teman yang ada di sana terhindar dari stres dan penyakit-penyakit yang sama sekali tidak mendukung Anda untuk bisa selesai. Nah, saya kira itu saja untuk kesempatan kali ini. Kalau ada bermanfaat, Anda bisa bagikan, dan kalau Anda punya stres yang mungkin bisa diceritakan ke teman-teman yang lain, silahkan tulis di komentar di bawah ya. Siapa tahu ada yang bisa membantu di situ. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.